berapa sudut putaran yang ditempuh setelah 6 detik pada kasus sebuah flywheel dengan inersia tertentu, kemudian dengan torka yang diberikan dan dengan kecepatan awal 40 rad per second. Konsep yang perlu diketahui untuk mengerjakan soal ini adalah mengetahui dinamika rotasi. Dinamika rotasi kita gunakan untuk mengetahui percepatan yang diakibatkan oleh torka. Kemudian kita juga menggunakan kinematika untuk mengetahui jarak tempuh sudut tetanya setelah kita tahu alfanya. Pada kasus flywheel, ada dua skenario yang mungkin. Pertama, kecepatan putar awal adalah searah dengan torka yang diberikan, sehingga arah sebagai kasusnya kecepatan sudutnya bernilai positif, artinya dia bergerak berlawanan arah jarum jam, dan torkanya juga positif, sehingga dia berlawanan arah jarum jam. Yang kedua adalah torkanya searah jarum jam, sehingga dia bernilai negatif. Nah, pada kasus torka positif, arah omega 0 itu searah dengan torkanya, sehingga tidak mengubah arah putar. Oleh karena itu, kita bisa langsung menggunakan persamaan kinematika percepatan sudut konstan. Kemudian, kalau kita menggunakan torka minus, artinya arah dari kecepatan sudut utamanya itu berlawanan dengan torsi yang diberikan, sehingga torsinya bisa merubah arah. Pada kasus ini kita melihat bahwa torka yang diberikan adalah positif dan omega 0 yang diberikan juga positif. Artinya torka dan omega 0 adalah searah, sehingga kita bisa langsung menggunakan persamaan kinematika percepatan putaran konstan. Nah, untuk mengetahui sudut yang ditempuh, kita menggunakan analogi yang sama dengan distance travel yang kita ketahui dari kinematika gerak translasi. Ada perbedaan antara perpindahan dengan distance travel. Perbedaannya terjadi jika ada perubahan arah gerak. Dalam kasus ini, tidak ada perubahan arah gerak, sehingga perpindahan sama dengan distance travel atau jarak yang ditempuh. Kita lihat di gambar yang hijau, kita melihat bahwa arah perpindahan dari sebuah posisi X, katakan ini gerak translasi, adalah positif. Dimanapun, sejauh T0 sampai dengan T akhir, dia bernilai positif, arahnya tetap. Sedangkan pada kasus yang merah, kita bisa melihat pada waktu T0 sampai dengan T1, arahnya adalah positif, perpindahannya positif. Tetapi pada arah T1 sampai dengan T2, perpindahannya bernilai negatif. Nah, hal ini menunjukkan ada perubahan arah gerak, karena arah perpindahannya berubah tanda dari positif ke negatif. Nah, untuk kasus yang kita gunakan sekarang, di mana omega positif dan torka positif, sehingga dia searah dan tidak mengakibatkan perubahan arah, maka kita melihat sudut yang ditempuh sama dengan perpindahan sudut yang terjadi. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan rumus perpindahan sudut, di mana kita dapatkan dari omega 0t ditambahkan setengah alfa t kuadrat, yang merupakan integral 2 kali dari alfa. Nah, untuk itu kita harus mengetahui alfanya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan dinamika rotasi. Sama dengan analogi pada gerak translasi, dinamika rotasi digunakan untuk mengetahui berapa besar alfa atau percepatan sudut yang dihasilkan oleh sebuah torka pada sebuah benda berputar berinersia I. Di sini kita hitung, kita mendapatkan torka yang diberikan adalah 50 Nm dibagi dengan inersianya, sehingga kita dapat percepatan sudut yang dihasilkan adalah sekian. Jika sudah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus kinematika untuk mendapatkannya. Omega 040, T-nya 6, kemudian dia diberi torka positif sehingga dia dipercepat. Kita kalikan dengan setengah, alfanya 50/4 dikalikan dengan T kuadrat, yaitu 36. Kita sederhanakan menjadi 240, 40 kali 6, ditambah 225. Setengah alfa T kuadrat, sehingga kita total sama dengan 465 radian.